Setiap laporan keuangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, neraca. Neraca atau biasa juga disebut dengan balance sheet yang dalam istilah akuntansi merupakan sebuah laporan keuangan perusahaan yang menunjukkan kondisi, informasi, dan posisi keuangan suatu bisnis dalam periode tertentu. Neraca berisi gambaran posisi keuangan yang menunjukkan aktiva, kewajiban, dan ekuitas dari perusahaan pada periode tertentu. Untuk menyusun laporan neraca perusahaan, terdapat beberapa komponen yang perlu disiapkan, yaitu jumlah aktiva, baik berupa harta atau aset, kewajiban berupa hutang dan ekuitas atau modal perusahaan. Jadi, dalam neraca terdapat 3 unsur, yaitu aset atau disebut dengan aktiva, liabilitas atau disebut juga kewajiban atau hutang, dan ekuitas atau modal. Kedua, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah ringkasan aktivitas transaksi pada perusahaan yang akan berpengaruh pada stabilitas, risiko, dan prediksi pada suatu periode yang menghasilkan hasil usaha bersih atau kerugian yang timbul dari kegiatan usaha dan aktivitas lainnya. Di dalam laporan ini terdapat informasi mengenai unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan, sehingga diketahui laba atau rugi bersih. Laporan laba rugi ini dapat digunakan sebagai acuan untuk kondisi perusahaan dalam pengambilan langkah selanjutnya. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menyajikan peningkatan maupun penurunan aktiva-aktiva bersih atau kekayaan perusahaan selama periode tertentu yang didasarkan pada prinsip-prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Laporan ini dapat memberikan informasi seberapa besar terjadi perubahan modal dan apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan tersebut. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas juga disebut dengan cash flow perusahaan. Laporan arus kas merupakan dokumen penting perusahaan yang di dalamnya berisi laporan arus transaksi masuk dan keluar perusahaan. Laporan arus kas terdiri dari transaksi dalam periode tertentu. Pada umumnya, laporan arus kas banyak digunakan sebagai indikator dari jumlah dan kepastian arus kas di masa mendatang. Jenis laporan ini sangatlah penting bagi perusahaan karena digunakan sebagai indikator laporan arus kas di periode-periode mendatang. Selain itu, laporan arus kas menjadi dokumen penting untuk pertanggungjawaban transaksi masuk dan keluar perusahaan. Kelima, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta informasi tambahan seperti kewajiban, kontingensi, dan komitmen. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan, serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Selanjutnya kita akan bahas materi tujuan laporan keuangan. Menurut standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, tujuan laporan keuangan adalah
menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan